Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam jumpa pada kegiatan kuliah daring pada kali ini. Teman-teman mahasiswa, marilah kita bersama-sama cermat dan hening untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada kali ini. Kali ini kita akan mengadakan kontrak kuliah, mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa tentang teori atau konsep-konsep pendidikan Buddha dan pendidikan nasional serta implementasinya dalam praktek pendidikan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pendidikan Buddha, landasan filosofis, makna dan tujuan, dasar psikologis, pendidikan Buddha terpadu, perbandingan di negara-negara Buddha yang lain, kemudian kontribusi Buddhisme dalam pendidikan modern. Kemudian kita akan bicara tentang pendidikan nasional yang membahas tentang konsep dasar pendidikan nasional, sejarah, hakikat pendidikan, aliran-aliran pendidikan, landasan dan asas pendidikan, masalah pendidikan dewasa ini, lingkungan pendidikan, dan sistem pendidikan nasional. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, utamanya berbasis online atau daring di Sipada Semaratungga. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, artinya bahwa 50 menit tatap muka atau tatap maya, 60 menit belajar mandiri, dan 60 menit belajar terstruktur, itu sama dengan 1 SKS. Total semua ini dikalikan 3, artinya 50 kali 3, 60 kali 3, 60 ditambah 60 kali 3, sama dengan 510 menit, kurang lebih 8 jam 30 menit per minggu untuk mempelajari materi kuliah ini. Jadi mencukupi untuk teman-teman mahasiswa belajar secara daring dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Kemudian capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, yang pertama kaitan dengan ranah sikap, yaitu mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahlian. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan struktur, kaitan dengan pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pendidikan dalam kitab suci agama Buddha. Yang kedua, menguasai teori pedagogis dan implementasi dalam bidang pendidikan, kaitan dengan keterampilan khusus, mahasiswa memiliki keterampilan pedagogis, sosial, kepribadian, dan profesional. Yang terakhir, yaitu mampu menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi atau literasi ICT yang relevan untuk mengembangkan mutu pendidikan agama Buddha. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama menguasai konsep, teori, dan prinsip pendidikan Buddha. Yang kedua menguasai konsep, teori, dan pendidikan nasional. Kaitannya dengan konsep
pendidikan agama Buddha. Yang pertama akan menelaah konsep, tujuan, dan makna paradigma pendidikan Buddha dalam konteks kontekstual perkembangan pendidikan saat ini. Yang kedua, menyusun kembali landasan filosofi pendidikan Buddha. Ketiga, menguraikan landasan psikologis pendidikan Buddha. Yang keempat, menelaah pendidikan Buddha terpadu. Yang kelima, membandingkan pendidikan Buddha di India, monastik, kemudian Tibet, dan Sinhala. Yang selanjutnya, mengabstraksikan kontribusi Buddhisme dalam pendidikan modern. Kaitan dengan pendidikan nasional, mahasiswa diharapkan dapat menguraikan konsep pendidikan nasional, menelaah sejarah pendidikan, menguraikan hakikat dan aliran-aliran pendidikan, menganalisa landasan asas pendidikan dan penerapannya, menganalisis lingkungan pendidikan, dan terakhir menelaah sistem pendidikan nasional. Kemudian kajian materi kita, ini ada dua pokok besar, yaitu pokok kaitan konsep, teori, dan prinsip pendidikan Buddha, yang terdiri dari konsep, tujuan, dan makna paradigma pendidikan Buddha dalam konteks perkembangan pendidikan saat ini, kemudian konsep psikologi pendidikan, landasan filosofi pendidikan Buddha, kemudian landasan psikologis pendidikan Buddha, kemudian pendidikan Buddha terpadu, kemudian pendidikan Buddha di India, monastik di Tibet, dan Sinhala, kemudian kontribusi Buddhisme dalam pendidikan modern. Yang kedua, kaitan dengan konsep teori pendidikan nasional. Yang pertama akan bicara tentang konsep pendidikan nasional, sejarah pendidikan nasional, kemudian hakikat dan aliran pendidikan nasional, landasan, asas pendidikan dan penerapan, kemudian sistem pendidikan nasional. Tadi pembelajaran yang kita gunakan yaitu ada 4 ruang belajar, yaitu ruang tatap muka, ruang tatap maya, ruang mandiri, dan ruang kolaborasi. Nah, ruang tatap muka ini tidak memungkinkan untuk kita lakukan saat ini. Yang akan kita gunakan adalah ruang tatap maya, ruang 2, ruang mandiri, yaitu ruang 3, ruang 4, yaitu ruang kolaboratif. Ini yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu 2, 3, 4, bisa juga nanti dibalik 4, 3, 2, atau 2, 4, atau 3, atau 3, 4, 2. Ini tergantung nanti kebutuhan kita di pembahasan substansi materi-materi yang kita kaji. Yang selanjutnya, ruang belajar yang mano ini ada 4 tadi, yang akan kita gunakan ruang tatap maya, ruang mandiri atau personal, dan ruang kolaboratif atau interpersonal. Jadi di tatap maya ini kita menggunakan video conference, bisa menyimak video, audio, dan web di Sipada Semaratungga yang telah disiapkan. Kemudian di ruang mandiri pun mahasiswa bisa belajar melalui audio, video, animasi, simulasi yang ada di ruang belajar kaitannya di Sipada Semaratungga. Kemudian bisa menggunakan Melis, blog, common of practice. Di sini bisa kita gunakan untuk berkolaborasi, dan juga kita bisa berselancar secara asinkronis. Jadi sinkronis yang kita gunakan, pembelajaran sinkronis ini atau langsung itu menggunakan tatap maya. Nah, asinkronis yang mahasiswa bisa mandiri, bisa kapanpun belajar, dimanapun untuk melakukan itu secara asinkronis, yaitu kegiatan mandiri dan berkolaborasi dengan teman-teman. Selanjutnya, tugas-tugas yang akan kita selesaikan selama kegiatan perkuliahan ini, sekurang-kurangnya ada 3 tugas. Yang pertama, yaitu membuat resitasi atau refleksi bahan kuliah pada setiap pertemuan. Ini kaitan dengan tugas individu. Setiap kegiatan belajar atau per minggu di Sipada Semaratungga. Di tugas ini atau aktivitas ini, aktivitas para mahasiswa di
sistem pembelajaran daring yang ada di LMS Semaratungga, yang para mahasiswa setiap kali bisa melakukan aktivitas di sana. Baik diskusi dalam forum, jadi diskusinya kita pakai forumnya forum di LMS Sipada Semaratungga, bukan di tempat yang lain. Kemudian 2, membuat makalah kelompok dan mempresentasikan dalam tatap maya, bisa dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk presentasi lain, yaitu animasi. Itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi tidak harus presentasi dalam bentuk tatap maya saja, bisa dalam bentuk YouTube, dalam bentuk kelompok. Bagaimana kita berkelompok? Kita manfaatkan ruang belajar 2 untuk aktivitas itu. Ketiga, membuat analisis jurnal sesuai topik bahasan, kemudian membuat makalah tentang satu topik inti terintegrasi antara pendidikan Buddhis dengan pendidikan umum yang diminati. Yaitu ini adalah tugas individu. Jadi tugas individu atau mandiri ini dikerjakan oleh para mahasiswa. Jadi ada satu jurnal atau 2 jurnal atau beberapa jurnal, antara jurnal Buddhis dan jurnal-jurnal pendidikan secara umum, kita lakukan pembuat makalah dan terintegrasi di jurnal ini. Kemudian penilaiannya, metodenya atau teknik, yaitu tertulis, tes tulis, yaitu ujian tengah semester dan akhir semester. Kemudian bisa penilaian produk untuk penilaian makalah, hasil resitasi, refleksi. Kemudian penilaian kinerja untuk menilai presentasi dalam ruang virtual, baik di ruang 2, 3, atau 4. Dan partisipasi dalam perkuliahan secara daring. Karena para mahasiswa aktif tidak di daring, nanti kerekod semuanya, kapan berapa lama belajar di daring akan kelihatan. Jadi ini merupakan bentuk penilaian. Penilaian sikap, bagaimana sikap dan cara memaparkan, cara menyampaikan informasi, itu akan kita juga lakukan penilaian. Instrumennya naskah soal ujian, kemudian skala penilaiannya dalam bentuk rubrik, kemudian lembar pengalaman atau pengamatan yang kita telah siapkan. Para mahasiswa bisa melihat secara utuh di RAP-nya. Kemudian penilaiannya ada beberapa komponen, yaitu penilaian tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan UTS, UAS, dan kehadiran atau keaktifan. Nah, kehadiran dan keaktifan bisa Anda lakukan kehadirannya absen di setiap pertemuan di ruang belajar Sipada setelah disediakan, dan Anda melakukan aktif tidak ada di Sipada itu. Itu yang memang mendasar yang perlu kita pelajari bersama. Kemudian kriteria kelulusan, ada skornya, nanti teman-teman mahasiswa juga langsung tahu skornya ketika beraktivitas. Kira-kira lulus tidak, sudah bisa mengukur. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan. Jadi setiap momen teman-teman mahasiswa bisa mengevaluasi diri sejauh mana hasil yang diperoleh dalam kegiatan perkuliahan. Ini rentang penilaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, selamat beraktivitas belajar, dan terus menjaga kesehatan, dan jangan lupa menaati protokol kesehatan. Akhirnya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.